Hari ini kita santai saja mereview kuliah yang pernah kita jalani, karena sebetulnya sudah nggak ada tugas lagi, kita hanya menunggu tugas yang final. Sebagian besar adalah tugas final ya. Ya, ada beberapa saya rasa yang sudah sampai selesai nilainya ada 6 orang kalau nggak salah. Tinggal yang lain sebagian besar terkait tugas akhir aja. Ya Pak Ep. Wah, Pak Ep mah udah 100% semua tugasnya dia kerjain ya. Belum saya instruksikan tugas dia udah kerjain, coba luar biasa. Ya. Pak Ep rajin. Ibu Mega tinggal sama Ibu Yanti tinggal tugas akhirnya ya. Akhir. Akhir. On progress, Pak. Kenapa? On progress. On progress. On progress. Pak Ahmad Jainuddin, saya rasa juga tugas akhir udah ya? Pak Ahmad? Belum, Pak. Oh, yang belum. putusan itu Wah, yang analisis putusan. Yes, belum. On ya. progress, Pak. Ya, on progress ya. 4 Juli terakhir ya, Pak ya? Nggak usah dipikirkan, dikerjain aja kayak gitu mah ya. Kalau dipikirkan, tambah pusing ya. Yang paling bagus itu dikerjain ya, nggak apa-apa. Nggak susah juga kan. Nah, siapa tahu ada yang ngambil cyber law, itu nanti bahan untuk tesis ya. Siap. Kalau ada yang ngambil cyber law, lanjutkan bahan itu untuk tesis ya. Wah, tinggal gampang udah. Dari yang sudah ada sudah diinikan. Berarti kalau ngambil cyber law pembimbingnya Bapak ya? Insya Allah. Kalau ini ya. Ya, hari ini kita hanya akan sebentar ini Pak Denny masuk. Terdengar, Pak. Komunikasi tadi udah saya respon ya, Pak Arya ya. Oh iya. Ya, udah direspon. Jadi yang sudah hadir ada 7 orang ya. Mudah-mudahan masih pada semangat ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya, oke, 7 orang. Oke, sekarang sebelum kita mereview, saya tanya satu-satu yang ada ya. Dari siapa dulu nih? Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad, ya, Pak. Terdengar suara saya? Ya, Pak. Ya. Terdengar, Pak. Ini direkam nih ya, nanti direkam nih. Pak Ahmad, Anda belajar cyber law tuh apa yang Anda dapatkan, coba? Ya, dari banyak sekali, bulan? Pak. Coba. Yang Anda ingat apa? Yang bisa saya dapatkan dari mata kuliah ini, mungkin bagi saya asing, Pak ya, mata kuliah ini. Ya, karena memang dulu saya di hukum tata negara, terus skripsi dulu saya hukum tanah. Waalaikumsalam. Jadi ketika hari ini belajar mata kuliah ini, banyak hal yang baru. Seperti phishing, terus kejahatan-kejahatan yang lain yang khususnya di media sosial, Pak ya, di internet. Itu hal yang baru. Cuman setelah belajar, suka ada sedikit greget gitu, Pak ya. Khususnya di dasar ataupun aturan-aturan hukum yang memang belum sempurna gitu, Pak. Itu yang saya dapatkan, Pak. Oke. Pengennya masih lama sih kuliah ini, tapi nggak mau ngambil ke bawah nantinya. Ya betul. Terima kasih ya. Jadi itu ya silakan. Pak siapa yang bermasuk? Pak Hakim. Wih. Saya dulu ke depan. Ya, sedang tugas Pak Hakim. Oke. Ya. Kita ya semuanya Pak Puput ya. Waduh, habis olahraga kelihatannya ya. Ya, selamat pagi. Ya, selamat siang. Ya, barusan kita mendengarkan bagaimana Pak Ahmad memberikan apa istilahnya komentar terkait dengan apa yang pernah dipelajari dalam mata kuliah ini. Ya, berikutnya yang kedua adalah Pak Aep Saifuddin ya. Pak Aep Saifuddin, saya ingin mendengarkan apa itu istilah yang didapatkan dari kuliah ini, terus bagaimana feedbacknya. Ya. Mungkin banyak sekali manfaat buat saya berkenaan dengan pelajaran cyber law, di mana cyber law itu aspek hukumnya adalah manfaatnya teknologi internet. Jadi bila mana kita menggunakan internet, ada aspek hukum yang harus kita ketahui. Pertama itu. Keduanya, bahwa kita harus berhati-hati dalam hal memanfaatkan segi internet ya, dalam hal segi keuangan, bersosialisasi di media sosial. Di situ sudah ada aturan yang mengatur tentang hal itu. Oke.
Itulah mungkin garis besarnya. Oke, terima kasih Pak Aib ya. Ya memang ini adalah ilmu yang masih berkembang terus ya. Oke, kita dengarkan dulu dari teman-teman yang lain. Ibu Mega ya. Ibu Mega Citra, apa setelah mengikuti pembelajaran dengan banyak tugas ya, pernah nonton video yang saya share ke ketua itu, mahasiswa banyak menjerit katanya ya, Bapak tolong jangan banyak tugas ya, masih ingat? Semua dosen memberikan tugas, maka Bapak pun kasih. Nanti kalau saya pergi ngerjain tugas, kena corona gitu ya. Masih ingat video itu ya? Ya, kita dengarkan dengan Ibu Mega ya. Silakan Bu Mega. Hah? Ya. Ada yang baru. Untuk manfaat udah ini mati. dari kuliah ini untuk saya sendiri sih sebagai pengguna sosial media aktif ya, lebih berhati-hati karena kita tahu sudah semakin paham dan semakin tahu mengenai kejahatan-kejahatan yang bisa saja terjadi di dunia maya. Dan memang karena sebelumnya juga tadi Pak Ahmad bilang agak greget karena hukumnya belum jelas, tapi kan di pelajaran yang Bapak berikan juga sudah diberikan beberapa tips untuk lebih berhati-hati menggunakan akun media sosialnya, karena sebenarnya kayak kejahatan-kejahatan yang timbul di dunia maya itu unsur utamanya adalah ketidakhati-hatian dari user sendiri gitu. Jadi saya pribadi sih dengan belajar cyber law ini lebih berhati-hati dari diri saya sendiri karena memang hukumnya ada beberapa hukum yang belum jelas apalagi tentang pelindungan data pribadi. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Bu Mega ya. Oke ya. Banyak tasnya Teh Mega, aduh. Apa Pak Amu? Teh Mega. Aduh. Ya, terima kasih Kumaha ya. Pak Amung cetil. Ya. Pak Amu Ya. Giliran Ibu Mega didengerin ya tadi. Kita sekarang bergerak. Terima kasih Bu Mega ya. Sekarang kita akan bergerak ke Ibu Ketua. Gimana suara Ketua ya mewakili suara setengah jam ininya Pak. Ya, silakan Ibu Ketua. Ya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya pada Pak dosen. Ya. Pembelajaran cyber law yang pertama buat saya pribadi dari metode pembelajarannya sendiri sangat menarik yang Bapak dosen terapkan. Mungkin nanti next time suatu saat saya bisa ngasih materi di kelas juga seperti Bapak. Gitu ya. Yang kedua terkait dengan pembelajaran ini yang bikin saya banget bertambah ilmunya tentang term and condition yang terus terang saya pakai Traveloka gitu Pak. Jadi baru tahu hukum-hukumnya seperti apa gitu. Terkait dengan tepat ketika ada masalah hukum dari Traveloka itu sendiri gitu, penyelesaian hukumnya di daerah mana gitu. Terus terkait juga dengan perlindungan data pribadi, kita harus lebih berhati-hati terhadap akun-akun sosial media yang kita punya. Banyak banget yang sudah Bapak berikan untuk saya pribadi. Semoga jadi amal jariah Bapak. Amin. Terima kasih Ibu Ketua ya, luar biasa ya, makasih. Ibu Ketua sudah memberikan feedback. Pak Hakim, saya persilakan Pak Hakim. Ya. Baik, selamat pagi Prof. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Ya. Terima kasih, ilmunya sangat luar biasa meskipun saya pribadi dinas kepolisian, kalau masa cyber termasuk spesial gitu kalau di kita. Dengan adanya pelajaran ini ya alhamdulillah dari awal yang tidak tahu sedikit-sedikit meskipun tidak paham betul mengetahui lah dasar-dasar dari cyber termasuk kejahatan dari cyber itu sendiri. Karena tidak sangat banyak warga masyarakat bertanya kepada saya pribadi atau kepada kepolisian, jangan semuanya itu tahu. Tapi nyatanya masing-masing punya kemampuan dan ilmunya yang masing-masing juga. Okay. Dengan adanya belajar ini,
sedikit demi sedikit saya bisa memberikan penjelasan, meskipun itu dengan keterbatasan ilmu yang saya terima. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa belajar lebih banyak dari Prof Ya. sendiri, Ya. dan mungkin bisa suatu saat, karena kita di kepolisian tugasnya berpindah-pindah, jangan sungkan untuk dokter atau mohon maaf kalau mengganggu waktu saya minta penjelasan atau apapun itu. Ya, terima kasih dengan senang hati Pak Hakim, insya Allah ya kita komunikasi tetap ya. Ya. Saya terima kasih Prof. Ya, terima kasih Pak Hakim ya. Ya, ternyata ini masyarakat banyak sekali sebetulnya yang menanyakan terkait dengan hal-hal ini ya. Oke, Pak Hakim terima kasih. Pak Puput, kumaha Pak Puput? Silakan. Baik, Dok. Ya, terima Ya. kasih. Ya. Kabar semuanya? Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan mungkin terima kasih pada Bapak dosen Dr. Edi yang selama ini sudah membimbing kita semua, memberikan pelajaran, memberikan ilmunya buat saya dan mungkin rekan-rekan semua. Saya juga ucapkan terima kasih sudah banyak mensupport. Saya rasa gini, Dok. Silakan. Sebelumnya kan mungkin kita juga banyak tidak tahu, ya, banyak yang tidak ketahui tentang Cyberlaw ini. Tapi dengan adanya mungkin mata kuliah sekarang yang saya ikutin, tentunya banyak yang saya ketahui dan banyak yang sedikit banyak saya mungkin yang kuasai, meskipun dirasa berat pada awalnya karena saya terus terang luar biasa sekali bahwa dokter ini memberikan tugas setiap kali pertemuan. Jadi yang sangat-sangat tentunya melelahkan kita semua, terutama saya pribadi, tetapi ini menjadi bahan pelajaran buat saya. Ya, nggak apa-apa. Pelajaran buat saya. Sehingga saya tuh banyak tahu. Komplain banyak tugas. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi ini banyak manfaatnya buat saya pribadi khususnya. Banyak yang saya ketahui dan banyak yang saya kuasai. Mungkin itu aja. Ya, oke. Dari saya, dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan tentunya mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang, seperti tadi disampaikan juga Pak Lukman, saya akan sungkan mungkin nanti akan bertanya juga kepada dokter gitu. Ya. Apabila yang mungkin ada yang dirasa nanti tidak kita ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar yang saya bilang tadi ya, pasti ya. Terkait dengan video tadi. Ampun Bapak dosen, tugasnya banyak sekali, ampun. Ini masa corona Bapak dosen itu. Video itu saya tayangkan waktu awal-awal kita kuliah online itu. Oke, kalau begitu ya. Pak Denny sudah bisa? Makasih Pak Puput ya. Pak Denny sudah bisa? Baik. Silakan. Udah bisa mungkin. Ya, silakan. Udah bisa, Pak. Udah bisa? Oke. Kalau tidak bisa Pak Amung. Wah, kumaha Pak Amung? Wah. Ya. Terima kasih Prof. Dok, rekan-rekan. Saya jujur dengan belajar Cyberlaw ini cukup menarik dan cukup banyak ilmu dan disajikan dengan Pak Dokter yang spesial lah cara penyajian metodologinya. Alhamdulillah. Cuman sayang sih kita online, apalagi kalau fisik kayaknya lebih menarik gitu. Ya, lebih menarik, lebih ini. Tapi sebetulnya alhamdulillah fisik, ya lebih menarik dan interaksinya lebih terarah. Tapi alhamdulillah dengan banyak Cyberlaw saya lebih mengetahui lah tentang cyber yang tadinya blank sama sekali dan cyber. Alhamdulillah begitu saya ini sekarang minimal saya mengenal apa namanya phishing gitu kan, begitu minimal lah di medsos itu bagaimana gitu. Itu mungkin Prof yang apresiasi lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dokter sukses selalu dan amin. Amin. Juga sukses selalu. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih. Sukses untuk kita semua ya Pak Amung ya. Luar biasa. Saya lihat memang Pak Puput, Pak Amung, teman-teman yang lain yang ini hadir itu memang pada aktif ya. Walaupun kuliah ini melelahkan, tetap aja dikerjain juga Pak Puput ya.
Jadi kewajiban memang kita ada keterpaksaan, tapi ini sebuah kewajiban. Iya, keterpaksaan ya. Jadi saya masih ingat ilmu kudu. Iya. Gimana Pak Ketua? Protesnya KKM Pak dosen. saya kalau Pak dosen masih KKM. Iya, saya sudah foto sering diskusi Prof. Iya. Pak Denny ini? Pak Denny spesial. Ya, silakan Pak Denny. Pak Denny. Ya baik. Terima kasih. Iya. Buat waktunya. Jadi intinya sama dengan rekan-rekan yang disampaikan tadi. Jadi ilmu ini sangat bermanfaat. Walaupun sebenarnya saya udah mungkin beberapa persen sudah ada gambaran. Tapi ternyata setelah ada pelajaran ini yang disampaikan oleh Pak dosen sendiri, ternyata masih banyak apa yang harus kita ketahui dan harus kita gali pada intinya. Cuma nanti tadi ada beberapa pendapat dari kasus Lima. Ada beberapa yang greget penerapan masa yang belum jelas. Iya. Menurut saya itu kurang ini ya. Jadi sudah jelas sih kalau penerapan hukum sudah ada undang-undangnya seperti itu. Cuma yang jadi masalah di lapangan itu pengungkapan perkara ini sangat susah. Ya. Adanya delik aduan seperti itu aja. Jadi bukan berarti tidak ada greget atau penjelasan yang tidak jelas. Kalau pemahaman saya seperti itu. Yang kedua, kemudian dengan adanya pelajaran ini kita akan lebih berhati-hati dan sampaikan Bapak dahulu. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa mulut itu harimaumu. Ya. Harimaumu. Dan sekarang diganti jadi jarimu adalah harimaumu mungkin. Jadi intinya seperti itu dan saya pribadi dengan adanya pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk intinya kami di kepolisian. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny ya. Ya, sekarang betul. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu ya. Memang begitu. Hati-hati dengan jari ya. Pak Angga, saya persilakan. Ya. Pak Angga, saya persilakan. Ya, siap Pak. Ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Selama semester ini saya mendapatkan banyak hal, pengetahuan baru tentang mata kuliah ini, terutama cyber law. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Denny, bahwa memang di dalam penerapan hukumnya pasalnya memang sudah ada dan sebagainya. Tetapi pada proses penyelesaian perkaranya itu susah. Salah satu contohnya, saya kemarin menangani salah satu kasus Pak terkait pencemaran nama baik itu di Polda. Sampai hari ini memang susah karena akun tersebut sudah hilang dan sebagainya gitu Pak. Jadi yang satu itu, yang kedua ini terkait data pribadi Pak yang memang hari ini kita secara undang-undangnya belum ada ya kalau data perlindungan data pribadi. Nah, ini menjadi permasalahan di mana ada beberapa misalkan penyalahgunaan data pribadi. Contohnya misalkan yang masuk ke kita gitu Pak, ke LBH itu terkait dengan pinjaman online. Di mana beberapa data pribadi yang memang tidak bisa melakukan pembayaran, datanya itu diretas dan disebarkan. Nah, itu permasalahannya. Jadi penerapan hukumnya hanya ada peraturan Menkominfo saja gitu Pak. Jadi secara undang-undang di Undang-Undang IT memang sudah ada, tetapi bahwa unsur pasalnya itu tersebut, unsur-unsurnya kita susah memasukkan unsur itu gitu Pak. Mungkin itu Pak secara pembelajaran. Alhamdulillah walaupun setiap sesi ada kuis, setiap sesi ada tugas-tugas, tetapi itu menjadi pemacu kita untuk lebih banyak lagi membaca dan kita lebih tahu gitu Pak. Ada beberapa kasus-kasus yang memang itu sudah terungkap, tapi kita tahu juga letak permasalahan di dalam kasus tersebut apa. Mungkin itu Pak yang bisa saya dapatkan itu, yang saya jelaskan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Angga. Ya betul, memang tentang peraturan data protection ini lagi ditunggu memang. Itu secara undang-undang kita memang belum ada ya. Berikutnya kita biar cepat Pak Iwan. Pak Iwan ada? Halo? Ya, silakan Pak Iwan. Ya.
Oke. Moodnya dibuka. Ya, ya, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Prof, sama ya, teman-teman semua. Iya, sama teman-teman semua, terutama Pak Prof juga. Ya, kebetulan malam udah ngisi itu ya pertanyaan dari Prof. Saya udah Pak, mohon maaf saya UASnya enggak karena saya harus cari, kebetulan masuk ke email akun saya banyak, jadi saya harus nyari usaha Pak Prof. Jadi banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan, jadi mohon maaf mungkin ada beberapa sesi yang saya enggak hadir. Sama teman-teman juga mohon maaf semua. Kebetulan untuk cyber ini saya banyak ilmunya, betul teman-teman semua. Saya juga banyak kebetulan kan saya juga di perusahaan itu banyak relasi, banyak owner-owner yang menanyakan tentang beberapa hal yang cyber ini, Pak, tentang cyber ini dan hukumnya seperti apa. Saya sangat bersyukur dengan di perkuliahan ini saya ada ilmunya, jadi saya bisa minimal sedikit menerangkan gitu. Jadi bisa jadi mini dosen lah sehingga walaupun saya belum banyak yang harus digali, harus banyak membaca di sela-sela kesempatan saya juga, karena mungkin mereka punya ekspektasi tinggi ke saya, harus tahu karena mungkin udah kuliah di S2 nih, harus pintar. Jadi saya menggali di sela-sela kesibukan dan mungkin pekerjaan saya Pak dosen. Saya sangat terima kasih khususnya kepada dosen, mudah-mudahan ilmu yang saya dapat kita bisa bersua. Mungkin kalau saya ada kesulitan nanti karena masternya Pak Prof, jadi saya mungkin mohon maaf suatu saat mengganggu, ya saya jangan disiapa-siapakan Pak Prof. Terus ke teman-teman juga saya banyak terima kasih karena support Bu Yanti, terutama Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Sering mengingatkan gitu ya, Bu Ayu, Bu Yanti, Bu Denny, jadi ada di WA. Sebetulnya saya melihat cuma nggak respon karena pekerjaan saya terlalu banyak, karena juga di praktisi, ada beberapa kantor hukum, ada di perusahaan, saya punya beberapa perusahaan, saya punya PT, punya CP, jadi mohon maaf, bukan sombong ini mah, cuma kesibukan, jadi nggak alasan, bukan alasan lah ya. Terima kasih semuanya Pak Prof, ilmunya mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan lebih baik untuk manfaat bagi semua saudara dan yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, ya walaupun sibuk ya tetap harus belajar katanya ya. Oke, makasih Pak Iwan ya. Pak, ya Husnul yakin? Pak Husnul? Pak yakin? Nah, silakan. Ya. Silakan Pak yakin. Oke. Di mute dulu, unmute. Ini ya. Mute-nya buka. Ya, mute-nya buka dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Ya, kami setelah belajar cyber law banyak, ya yang jelas banyak ilmu yang didapat, apa itu tentang cyber law. Biarpun sebelumnya kami pernah mengajar masalah TIK gitu ya di tingkat SMP, tapi untuk cyber law-nya baru hanya tidak mendalam, hanya sekedar pengenalan saja. Tapi setelah belajar ini, ya saya banyak tahu apa itu tentang yang namanya phishing, yang jelas yang namanya cybercrime, begitu dengan bagian-bagiannya ya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya ya untuk pembelajaran yang ya biar lebih efektif lagi atau lebih lebih interaksi lagi. Mungkin tadi yang pekan kemarin yang ada recording atau rekaman itu kayaknya jauh lebih bagus gitu. Karena itu untuk mereview apa yang telah kita dapat dari pekan yang sekarang ini gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak Dokter. Makasih. Terima kasih Pak Husnul ya. Pak Husnul yakin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Arya. Pak Arya, halo. Iya, halo Pak. silakan. Ya, pertama-tama ya itu saya mengucapkan banyak terima kasih Pak ya, terutama atas bimbingan Bapak selama ini. Memang banyak yang saya pelajari gitu ya, karena cyber law ini kan termasuk salah satu pelajaran yang cukup
baru ya Pak ya, gitu. Dan yang jelas di sini hal paling penting yang saya pelajari itu adalah ya kita harus sangat berhati-hati apabila masuk ke dunia maya ini gitu kan, dalam ya maksudnya dalam bertindak dan melakukan sesuatu hal terutama dalam memproteksi data pribadi kita sendiri gitu, karena memang masih banyak celah dan kelemahan-kelemahan yang bisa menimbulkan kerugian buat kita pribadi gitu kan. Gitu. Dan untuk materi yang Bapak berikan selama ini ya terus terang saya sangat-sangat berterima kasih, dan ya menurut saya ya terus terang Bapak dosen yang paling banyak memberikan materi kepada kita, jadi banyak tugas juga ya. Jadi banyak juga yang kita, tapi banyak juga yang kita dapat gitu Pak. Jadi terus terang ya Bapak lah yang paling ini gitu. Kalau misalkan harus kasih pendapat ya di antara semua dosen ya Bapak lah yang terbaik menurut saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, makasih Pak Arya ya. Ya, saya hari ini adalah banyak mendengarkan, dari kalau biasanya banyak bicara, sekarang banyak mendengarkan, termasuk komplain ya. Saya persilakan. Don't worry ya. Oke, Ibu Heni ada? Ya, silakan Bu Heni. Ya, saya hari ini mendengarkan ya. Silakan di unmute. Ya, sebentar Bu Heni. Mute-nya mana? Udah Dok? Ya, silakan. Silakan Bu Heni. Ya, jadi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hikmahnya, banyak yang saya dari nggak tahu jadi tidak tahu jadi tahu, bahwa baru sekarang saya sebetulnya masuk istilahnya pengetahuan tentang teknologi ini gaptek, khususnya tentang cyber law ini. Tapi dengan kita mempelajari, saya hanya beberapa waktunya singkat untuk belajar cyber law, tapi paling tidak saya banyak tahu, banyak yang ternyata saya tahu bahwa saya banyak tidak tahu gitu tentang masalah cyber law ini. Kemudian hubungannya juga dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan, saya sangat bersyukur juga. Karena dengan banyak tugas akhirnya saya jadi banyak membaca gitu Prof. Alhamdulillah saya jadi banyak membaca, jadi saya banyak tahu juga ya, ada yang ternyata saya tidak, hal-hal ini saya tidak tahu, jadi saya tahu. Kemudian akhirnya saya jadi betul-betul curious. Insya Allah lah saya lebih ya kalau mungkin belajar sekarang mungkin saya termasuk terlambat gitu Dok, tapi insya Allah dengan banyak saya tahu, jadi ini ada gunanya dengan tugas-tugas yang mungkin kedepannya bisa saya emban gitu Dok. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Heni. Wah, jadi ternyata bersyukur Ibu Heni dengan banyak tugas ya. Bersyukur sekali, saya banyak membaca, saya terpaksa membaca. Terpaksa ya. Saya banyak membaca ya. Ilmu kudu ya, kudu dipaksakan. Iya betul. Iya. Terima kasih Bu Heni ya. Berikutnya Bu Heni. Ya. Pak Teguh ada? Halo. Ya, silakan Pak Teguh. Ya, pertama terima kasih Prof atas semua pelajaran yang telah diberikan. Tentunya saja seperti rekan-rekan yang lain bahwa sangat banyak pelajaran yang telah kita dapatkan di sini ya. Intinya yang paling penting untuk saya itu dalam setiap tugas maupun pembelajaran yang Prof berikan, yang sangat memudahkan itu karena selalu dibarengi dengan adanya studi kasus jadi contohnya, sehingga memudahkan kita sebagai. Halo Prof. Ya, silakan, saya dengar, silakan. Jadi setiap materi maupun tugas yang Prof berikan itu selalu dibarengi dengan studi kasus, sehingga kita dalam memikirkan ataupun melihat kasus itu dapat mengerti dengan baik. Karena sudah ada contoh kasus yang diberikan. Nah, itu yang jarang diberikan oleh dosen-dosen sebelumnya, Prof. Sehingga kalau kita diberikan materi hanya dengan materi seperti itu tanpa adanya studi kasusnya, saya kira sangat menyusahkan. Nah,
dengan Prof memberikan studi kasus itu, menurut saya itu sangat memudahkan kami untuk lebih mengerti setiap apa permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga ya gitulah Prof, hal-hal yang belum kami mengerti sebelumnya, hal-hal yang sangat jarang kami temukan, akhirnya kami mengerti dengan baik dan membuat kami bisa lebih paham. Karena di zaman sekarang ini Prof, ada kata orang semuanya sudah teknologi yang pintar, mulai HP, namanya smartphone, tapi kebanyakan yang menggunakan itu masih kurang pintar Prof. Jadi HP-nya dong yang pintar, komputernya yang pintar, tapi usernya nggak pintar, jadi banyak melakukan tindakan-tindakan yang salah sehingga merugikan diri sendiri. Dari pelajaran cyber law ini membuat kami bisa lebih paham, lebih pintar, sehingga ya dengan menggunakan teknologi yang pintar, mudah-mudahan usernya juga bisa lebih pintar sehingga tidak salah dalam penggunaan teknologi yang diberikan. Sekian Prof. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ya, semoga semuanya menjadi pintar ya, lebih baik ya. Oke, nanti sebetulnya di akhir sesi saya akan sharing terkait, nggak ada tugas lagi, nggak usah khawatir ya. Namanya artificial intelligence. Nanti ada artificial intelligence, kemudian yang kedua terkait dengan telemedicine. Bagaimana orang berobat dengan jarak jauh. Kita belum ada undang-undangnya itu ya. Ya, selamat bergabung kembali. Pak Puput, masih semangat Pak Puput? Ya, masih Dok. Wah, masih. Saya lihat tugasnya lengkap, udah banyak udah dikerjain. Kudunya. Nanti nilainya nggak keluar Dok. Masa sih? Belum. Masa? Coba dicek. Yang pagi-pagi ngecek ini ada yang sudah lengkap itu ada 6 orang. Nah, sisanya tinggal kurang-kurang, ada kurang-kurang sedikit lah, kurang-kurang sedikit. Nanti tinggal ini. Gak usah khawatir ya. Pokoknya ada apa-apa kontak ke saya. Pak, kayaknya ini belum ada nilai. Ah, nanti kasih tahu. Siap. Ya. Kan saya banyak catatannya, mana yang aktif sama enggak. Oke, Ibu Mega, selamat bergabung kembali. Wah. Kemudian sebentar. Pak Wandra lagi nyetir nih. Lagi nyetir. Waduh, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Mau apel Pak Wandra mah, Pak. Oh, hati-hati Pak Wandra. Pak Wandra. Ya, Prof. Hati-hati di jalan ya, hati-hati. Oke, yang belum tadi siapa? Pak Ridwan. Ya. Coba. Pak Wandra juga belum. Oh, Pak Wandra ya. Oke, Pak Wandra. Pak Wandra, Anda bisa komen sebentar terkait dengan materi cyber law ini? Apa yang Anda dapatkan? Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempelajari materi tentang cyber law, jadi saya lebih bisa mengeksplorasi tentang UU ITE. UU ITE. Karena kebetulan di daerah saya sendiri saya sedang mengadvokasi masyarakat terkait kasus monopoli bisnis BSP. Oke, good. Karena banyaknya pergolakan-pergolakan yang terjadi antara kepentingan antara supplier dan penerima bantuan, akhirnya kita pun yang sedang memfasilitasi saling serang lewat dunia maya. Nah, dari situ kerasa banget manfaatnya Prof. Materi cyber law ini. Dari sini saya tahu tindakan-tindakan bisa dijerat hukuman yang seperti apa. Dan apa. Ya mungkin seperti itu Prof. Kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wandra ya. Moga ada manfaatnya ya. Kemudian yang belum Pak Ridwan. Pak Ridwan, saya persilakan Pak Ridwan. Halo. Hai. Ya, Pak Ridwan, saya persilakan. Mana Pak Ridwan? Pak Ridwan. Bu Kartika tak belum, Pak. Mana Bu Kartika teh? Sok, Bu Kartika. Sakit Kartika, muncul. Dede, ayo Dede. Pak Teguh, udah belum? Udah ya? Pak Kadek. Pak Kadek. Siap, Prof. Ya, silakan. Ya, silakan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Rajin ini ya, termasuk rajin juga. Silakan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Atas pembelajaran cyber law yang saya dapatkan selama 1 semester ini, Prof. Intinya cuma satu, Prof. Saya udah lebih pintar dalam mengetahui mana yang mana dalam
namanya yang penipuan dan tidak penipuan, Prof. Jadi kita di sini diajarkan untuk lebih pintar-pintar lagi dalam memakai teknologi, Prof. Ya, oke, good. Wah, bagus Pak Kadit. Selain ya. itu apalagi Pak Kadit? banyak belajar juga, banyak baca juga terhadap kasus-kasus yang Bapak berikan ke kami, dan kami juga mendapatkan ilmunya. Ternyata bahwasanya di Indonesia ini sebagian besar kasusnya itu melalui ilmu teknologi, Prof. Ya. Karena semakin lama dunia ini berevolusi, sehingga mungkin kedepannya bahwasanya nanti semua kegiatan yang ada di seluruh dunia ini menggunakan teknologi, Prof. Yes. Seperti itu, Prof. Ya, bagus. Terima kasih. Nanti itu ada kaitannya yang nanti mungkin terakhir saya akan komen terkait dengan artificial intelligence. Itu nanti ke depan banyak sekali perubahan.